Wes Mbak Nur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan, telah melimpahkan hidayah kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bergabung dalam materi Scratch Meet Edu, di mana saya akan menjelaskan block sensing dan variabel dalam game labirin dengan keadaan yang sehat semuanya. Sholawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, Mr. Denis, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, Mr. Denis, di kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah game labirin. Yang di game labirin ini nanti ada yang namanya pemanfaatan block sensing dan block variabel. Nah, Mr. dan Miss, game labirin ini merupakan game yang diambil dari hikmah kisah sahabat Nabiullah Muhammad SAW, yakni sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, di mana suatu ketika beliau didatangi banyak orang untuk bertanya penting ilmu atau harta. Semua jawaban beliau sama, bahwa ilmu lebih penting daripada harta. Namun alasan berbeda-beda. Di antaranya, ilmu adalah warisan para nabi, sementara harta adalah warisan dari orang-orang yang celaka. Ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta harus menjaga hartanya, ya kan? Jadi harta itu harus dijaga gitu maksudnya. Yang selanjutnya adalah ilmu mendatangkan banyak teman, sementara harta mendatangkan banyak musuh ya. Kalau kita berilmu pasti akan banyak teman karena bisa sharing ilmu. Tapi kalau kita punya banyak harta, bisa saja itu mendapatkan yang namanya musuh, karena mungkin kita bisa khilaf karena kesombongan atau takabur seperti itu. Yang selanjutnya adalah ilmu akan terus bertambah ketika diamalkan, sementara harta akan berkurang ketika dibelanjakan. Ya apalagi nih Mr. Danis, jangan boros-boros, harus rajin-rajin menabung biar hartanya tidak berkurang. Tetapi kalau kita bersedekah, insya Allah akan memberikan balasan atau memberikan rezeki yang berlimpah. Nah, kita tarik kesimpulan dari beberapa alasan ini adalah dalam game labirin ini akan ada banyak rintangan, ada banyak jalan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi jawaban Ali bin Abi Thalib ini adalah berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, fokus pada bahwa ilmu itu lebih penting sama halnya. Jadi rintangan dalam labirin, jalan dalam labirin ini nanti akan sama. Jadi tujuannya sama, namun jalannya berbeda-beda gitu. Nah, Mr. dan Miss, ini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan block sensing ataupun block variabel. Block sensing adalah skrip untuk memberikan perintah dengan menggunakan sensor device seperti kamera, pointer, mouse, warna, maupun pergerakan dari sprite lain pada program. Blok variabel, blok adalah penamaan nilai pada memori komputer yang menyimpan data pada suatu program. Jadi itu nanti akan tersimpan pada memori komputer atau memori program yang kita buat itu. Nah, ini adalah Mr. dan Miss bisa ini dulu mengakses link dari Scratch yang sudah saya buat. Dua-duanya dibuka ya Miss dan Mister, karena di sini nanti ada yang namanya link materi pada sesi ini, yaitu adalah link untuk sensing dan variabel, dan yang satunya adalah link game
yang sudah jadi game labirin itu. Ayo dibuka dulu sebelum Mister dan Miss kita lanjutkan. Oke? Dibuka dulu ya Miss. Miss Ani dibuka dulu. Oke. Nah, ini di dalam materi ini ada 3 blok kode yang akan saya jelaskan. Nah, kira-kira misalnya ini blok 1, 2, 3 ini sama apa tidak? Berbeda. Oke, jawaban Miss Yani ini adalah berbeda lah. Oke, Miss Yani ini akan saya jelaskan. Oh, maaf, maaf. Ini kita ke sini. Oke, Miss Ani, jadi dalam blok ini itu adalah sama. Nanti fungsinya ini adalah menggerakkan spread itu sesuai arah panah, up, down, left, and right. Walaupun di sini kelihatannya memang berbeda. Blok kodenya ini sangat berbeda, Miss. Di mana ini memakai pemanfaatan when right case spread atau block control. Di sini ini kita memakai sensing dan yang satunya lagi ini nanti ada tambahan yang namanya variabel. Jadi ketiga blok ini sama fungsinya untuk menggerakkan yang namanya spreadnya itu, gitu misalnya nih. Nah, coba misalnya nih kita masuk ke gamenya, ya. Kita pastikan bahwa blok yang ada di sini ini adalah sama halnya. Kita masuk ke sini. Nah, ini. Oke. Ini ada 3 spread di sini. Yang matahari, orang berjalan, apel yang sudah memakai yang namanya ini kan 10 dulu. 10. Oke. Biar sama. Kecepatannya ini nanti sama. Nah, ini Miss. Jadi ketika bendera hijau ini diklik, ini semuanya akan berjalan. No, untuk apel dan ini akan sama. Nah, ya. Ini geraknya ini sama, kecepatannya ini sama. Yang apel sama ini. Nah. Lah, di mana untuk yang namanya matahari ini masih memanfaatkan yang namanya nih block eventnya ini. Ketika ini diklik, when, nah ini kan ada banyak pilihannya. Bisa angka, bisa up, down, right, left ini. Nah, tetapi di dalam game labirin yang akan kita buat ini nanti, kita akan berfokus kepada ini. Block sensing, ya, ini block sensingnya. Dan di sini kita akan menambahkan variabel. Ya, kita nanti akan membuat yang namanya variabel kecepatan. Oke. Nah, halo. Bentar. Nih, sini. Oke, maaf. Ini, sini. Nah, blok inilah yang akan menggerakkan dengan menggunakan kita matikan dulu ininya. Nah, kita fokus ke matahari dulu. Ini sama ya, Miss. Ini bisa digerakkan tuh. Nah, ini sama. Ini akan bergerak. Saat naik turun juga akan bergerak. Nah, saat naik turun akan bergerak. Nah, kita gerakkan juga akan bergerak. Tetapi kita tidak akan memakai blok yang ini. Karena apa, Miss? Karena nanti di sini akan ada yang namanya di saat kita pakai go to egg, ini nanti semuanya akan harus memakai satu persatu seperti ini. Nah, semuanya harus dikasih go to egg gitu. Nah, jadi nanti akan sangat ribet karena setiap blok ketika ini diklik semuanya
itu akan sangat ribet. Tetapi kalau kita menggunakan yang namanya block sensing, itu nanti tidak akan seperti itu. Nah, sebenarnya ini, Mas. Ini sama, bisa pergerakannya ini sama. Oke. Kita naik ke atas, naik turun ke bawah, kanan, kiri, ini nanti semuanya akan sama. Nah, yang selanjutnya coba kita pakai ini yang namanya sensing ya. Nah, ini Mister dan Miss kita jelaskan satu persatu. Oke ya. Kita ambil yang namanya block sensing dan kita jelaskan satu persatu. Nah, tadi kan memakainya di block event ini ya, ketika spread diklik. Nah, ini kita pakai sensing, sensing ini touching. Nah, jadi ketika ini disentuh, maaf, maaf. Ini pakainya kayak ini, press ketika ini diklik ya, ini kita pilih, kita bisa memilih, bisa juga kita menggunakan huruf ini, misalkan E itu untuk naik, S, D, sama X itu untuk naik arahnya itu juga bisa. Tergantung di mana nanti kita memberikan arahannya. Oke. Maka yang terjadi apa? Naik custom. Ini kan kita pakai custom nih, biar kelihatan seperti orang yang berjalan. Jadi ketika ini diklik nanti ke arah rek, ke arah kanan ini diklik, ini nanti akan naik custom dan menunggu 10 detik. Jadi untuk pergantian custom-nya ini nanti, pergantian custom sprite-nya ini itu berapa jedanya? 0,10 detik dan ini bisa diganti. Oke, sampai sini paham ya? Nah, yang selanjutnya yang dimaksud point in direction ini adalah apa, Mi? Ini di mana ketika ini digerakkan ke arah kanan, ini mengarah ke kanan, orangnya inilah. Nah, ini bisa ke bawah, nah ini bisa nih seperti ini. Tetapi kita memakai yang 90. Nanti ke arah kirinya itu kita akan memakai main 90. Oke? Nah, apa isti? Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini, ini kita ketika diklik ke arah kanan, kita akan yang namanya orangnya ini bergerak ke 90. Nah, kecepatannya ini, lah ini Mister dan Miss. Di sini nanti kita memanfaatkan blok variabelnya di sini, move-nya, kecepatannya. Misalkan ke arah kanannya ini kita pengen lebih cepat, misalkan kita ganti 15. Nah, ya, ini nanti juga akan lebih cepat. Ya, ini ke kanannya, ke kanan loh, ini berjalannya kan lebih cepat, ke kiri 10, ke kanan 15, ini akan lebih cepat untuk ke kanannya. Nah, tetapi nanti kalau kita, bisa memanfaatkan blok variabel ini untuk apa? Untuk bisa masuk atau untuk bisa mempercepat dalam penggunaan bloknya itu tinggal satu saja. Paham maksudnya di sini? Lah ini, kita terapkan ini kita ke blok apelnya ini. Nah ini Mister dan Miss, caranya kita masuk ke variabel, kita buat yang namanya, nah cara membaca ini, apa namanya, kecepatan. Ini untuk mengatur kecepatannya, ini udah saya buat. Kecepatan di sini. Nah, set kecepatan to berapa? 10. Jadi, ini kita memakai blok apa namanya, apel sama orangnya ini kecepatannya itu 10. Kita coba ya. Lah yang ini kita hilangkan dulu aja. Oke. Kita fokus sudah masuk ke materi sensing dan yang namanya variabel. Nah, nih. Oke. Jadi kecepatan yang kita nanti di sini tadi harus mengatur dengan memanfaatkan variabel ini, itu nanti kecepatannya udah otomatis kesimpan di sini. Ini semuanya langsung, baik kanan, kiri, atas, bawah, itu nanti kecepatannya 10 dengan pemanfaatan
variabel di sini. Nah, kita akan coba kita praktekkan biar semuanya paham, oke? Nah, ini akan jalan. Nah, 10 kiri, ini juga jadi bareng. Nah, ketika kita mau menambahkan kecepatan, kalau kita tidak memakai yang namanya variabel, itu nanti akan manual mengganti coding-nya, coding block-nya ini harus manual. Jadi dengan variabel ini, kita tinggal mengganti di sini saja. Kita kasih 15. Nah, coba nih. Nah, akan lebih cepat apel ya kan? Apel akan lebih mendominasi kecepatannya. Misalkan kiri, ini bisa overlap nih. Nah, kita bisa mengganti yang namanya apel ini lebih cepat daripada orang. Misalkan kita kembalikan lagi 10. Nah, ini bareng 10, startnya bareng. Lah ini nanti pasti akan bareng juga. Nih, kecepatan si apel dan si orang ini akan bersama. Itu Mister dan Miss sudah paham maksudnya? Gimana Miss Ani, sudah paham? Oke, alhamdulillah sudah paham. Nah, Mister dan Miss, di mana untuk arahan ini nanti itu akan kita terapkan di mana? Nih, ini game labirin yang sudah jadi. Oke? Nah, nih kita play gamenya. Nah, kita akan ini jalan dalam sebuah labirin ini akan sangat banyak berbeda nih. Kita ngambil, ini kan bisa nih, ada halangan rintangan ini jangan sampai kena. Lah ini kita arahkannya menggunakan blok yang tadi. Nah, untuk mencapai garis finishnya akan nah, seperti itu. Nah, jadi Miss dan Mister yang saya hormati, itu adalah pemanfaatan blok sensing dan blok variabel di dalam menggerakkan sebuah spread. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk menggapai sebuah tujuan itu ada banyak jalan, ada banyak cara, tetapi kita harus mengedepankan bagaimana progres project yang kita buat itu nanti seperti apa. Karena kalau kita tidak mengarah ke situ nanti akan kesulitan, misalkan kita memakai blok yang ini tadi, itu nanti akan sangat banyak sekali blok-blok yang harus digunakan. Misalnya ini harus tambah goto-ek atau menambahkan kecepatannya harus setting manual, tetapi dengan memanfaatkan variabel dan changing ini, itu hanya menggunakan satu saja. Seperti itu Mister dan Miss. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk agenda hari ini, yakni untuk penjelasan saya terkait blok sensing dan blok variabel. Banyak kurang yang dari saya mau minta maaf secara pribadi yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.